kayaknya dia emang lagi krisis kepribadian deh, harus ke psikiater. Maksudnya baru pertama kali gue tatap begini. Cuman mungkin tatapan lu terlalu intens, mungkin terlalu ya, intens. gue nggak tahu. Itu komentar istri lu di rumah gimana? Gimana istri lo? Apakah cemburu dengan kehadiran gue? Yes, selamat datang di Sebelum Pulang. Kok lu ketawa sih? Nervous. Biasalah, kan baru pertama bro. Ini baru pertama. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman ini tuh hadir dari konten-konten kita dulu di Instagram kan. Di Instagram ya. Berapa bulan lalu kita kan bikin konten Ntar bro. ngobrol-ngobrol di Instagram. Kita bikin konten ngobrol-ngobrol di Instagram. Terus cukup rame ya kan, kita ngetes marketnya cukup rame. Terus akhirnya banyak orang yang bilang kenapa gak bikin podcast aja gitu kan. Ya. Akhirnya kita bikinlah studio podcast ini ya kan. Ini adalah tayangan awal ya kan. Tapi sebenarnya dalam proses perjalanan itu bro, Kenapa? Gue ngerti nggak? Boleh nggak lu kenalin diri lu dulu, lu siapa gitu biar orang tahu. Oh iya boleh. Jadi sebelumnya ya orang udah tahu lah siapa gue. Iya ya benar. Yoga Arizona. Ya tapi boleh nggak kenalin diri lu yang bukan sebagai konten kreator. Itu Sisi pintar lain. tuh. Oke. Santai bro, ini punya kita santai. Ini panjang. Gimana? Gue tuh sekarang lagi pengen kayak ngerasa ya gue pengen jadi Yoga Arizona aja, bukan tanpa peran gitu loh bro. Gue nggak mau dibilang sebagai bapak atau enggak gue sebagai konten kreator atau apa. Ya Yoga Arizona manusia biasa aja tanpa embel-embel gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti. Ya kayak ya ini gue gitu. Iya. Ngerti gak? Kalau gue sih paham ya, gue nggak tahu kalau orang lain. Nggak Tapi tahu kalau ya. gue sih super duper paham. Ya kalau lo Tanya gue dong. siapa sih Andri Mas Hadi itu? Ya seperti yang kalian tahu ya, seperti yang lo tahu juga bro, gue seorang suami, seseorang yang sedang berjuang menjajaki kehidupan di Jakarta. Ya nggak sih? Sebelum pulang. Betul. Nah sebenarnya gue pengen nanyain ini sih, dari yang bikin gue gatel banget, tau nggak? Habis kita bikin konten di Instagram, ya kan? Berapa bulan kemarin kita bikin konten di Instagram, itu tuh kayak dunia di sosmed, maksud gue kayak orang tuh banyak banget yang mikir kayaknya si Yoga nih lagi ada sesuatu nih sama Andri nih gitu. Oh, Dia bikin konten yang kayak ya orang tuh kayak apa ya, mikirnya tuh jadi gini deh, biar gampang gue baca nih komennya. coba contoh deh biar gue Contoh tahu. Contoh Gue komentar. tuh sebenarnya Beda ya cara responnya Kak Yoga di saat ngerespon Ama Widya atau ngomongnya pas lagi ke si Andri. Coba deh perhatiin lagi deh. Gak nyalahin sih persahabatannya, tapi perhatiin dari gesturnya Yoga ke Kak Andri gimana, dan saat juga ke Ama tuh gimana ngeresponnya. Beda banget saat ngomong ke Kak Andri ke Mayu. Ini hanya dari sisi pandangku aja sih, setiap pendapat orang berbeda tuh. ya menurut gue nggak tahu itu emang rata-rata komentar dari gue ya. Lu nggak pernah dapat komentar yang dari sudut pandang lo ya? Semuanya ke Maksudnya gue. yang followers gue? Enggak. Semua komen. Soalnya semuanya Iya, menuju terus ke ada gue. gini. Ada kayak mana ya? Kayaknya dia emang lagi krisis kepribadian deh, harus ke psikiater. Soalnya kalau dia emang lebih deket sama cowok, kasihan istri sama anaknya. Si Yoga ini masalahnya kayak Kemayu gitu kalau deket sama si cowok ini gitu. Orang bilang, Yoga gak pernah posting lagi sama istrinya, sama anak. Gak sayang sama anaknya. Terus gini, dia lagi sama si itu. Si itu tuh kalau di TikTok lu klik Andri Mas Hadi. Selingkuh dengan Andri Mas Hadi. Duduk aja nih pasti dikomentarin. Tapi ya makan gue bilang, ini Yoga Arizona, bukan bapak, bukan konten kreator ya. Ya gue gitu loh. Mungkin karena ini ngebahas tentang lu dulu kali ya. Mungkin karena orang selama ini lu dari tahun 2000 berapa gak? 2015 ya. Alah kaget. Foto lagi kaget. Oke, ngecekrek karena mati. Dari 2015 yang konten ya? Posisi gue gak enak ya bro. Gimana ya bro? Ya udah gini deh. Salting dia guys kayaknya guys. Enggak, jadi dia tuh lu dari 2015 kan? 2015. Ya Konten. 2014 deh. 14. Lu dari 2014 konten. Baru Lu populernya 2015. Lu udah bebancian kan? Bebancian. Maksud gue ininya ya. dandanannya kan yang pakai tapi daster. in circle ya. Iya, maksud gue di konten. Iya, Dulu di kan konten. dub smash apa gitu tapi kan. followers gue masih kecil waktu itu. Masih kecil. Jadi Habis nggak ada itu yang tahu. 2016 pokoknya tuh kita ngonten, ya kan? Kita ngonten terus habis itu sampai 2016 akhir atau 2017 tuh ketemu nama karakter namanya Tasya. Tasya. Kalau nggak salah. Terus panjang banget tuh Tasya sampai hari ini. Sampai hari ini ada. Hampir 10 tahun tuh hidupnya Tasya di sosmed dan maksud gue orang sudah terbiasa, lu bayangin 8 tahun atau 10 tahun ngelihat lu di sosmed tuh
as in Tasya ya gak sih? Mungkin banyak perubahan waktu lu jadi bapak ya? Bapak. Pas nikah mulai ada perubahan, terus habis itu punya anak makin banyak perubahan juga. Dari sudut pandang followers gue ya. Kan mereka regenerasi kan. Nah jadi makanya waktu pas lu berubah kayak gini, tiba-tiba lu Switch ninggalin lagi. Tasyanya, terus konten keluarga berubah, lebih keluar sisi Yoga Arizona, terus kita yang ke expose kelihatannya kita deket, orang tuh pada ya kayak, pada mikirnya ke arah situ. Lu gimana mikirnya? Kalau gue Kalau di komentar kayak gitu? gue sih biasa aja sebenarnya. Masa sih? Lu. Gue balikin ke lu. Kalau gue biasa aja. Kok gue? Ya sekarang gimana posisi lu berteman dengan kayak gue yang kayak gini? Kalau gue sih biasa aja karena dari dulu pun udah begitu. Betul. Ayo. Gue biasa aja. Enggak. Ini kan sebelum pulang nih. Oh iya benar. Ini jadi adalah obrolan sebelum pulang ya. Kita harus curhat sejujur-jujurnya di sini. Sekarang kan masalahnya, kalau lu nanya pendapat gue udah biasa seperti itu. Even dari dulu gue masa kecil pun gue udah seperti itu. Masa kecil lu gimana? Masa kecil dalam artian kayak hal yang udah gue alamin dengan point of view persepsi orang seperti itu. Orang mikir ke lu gimana? Mikir gue kayak gimana udah sering. Tapi kan gue nggak pernah peduli. Even itu deket sama Tete dan pacaran sama Tete waktu itu gue udah gelayutan sama cowok-cowok yang ada di studio, dan menurut gue selama mereka nyaman sama gue dan terima gue fine, nggak masalah. Gue tuh nggak masalah banget. Justru adalah waktu waktu kita bikin konten itu kan baru first time kita ngonten, kita di balik kamera itu sebenarnya udah begitu, udah bercandanya apanya segala macam udah kayak begitu. Baru belakangan tuh kita kayak kita kontenin. Ya main kita tuh kita kontenin. Ya kan, gitu kita kan. kontenin. Kita kontenin dapat respon seperti itu, otomatis followers gue yang lama yang tadinya udah hilang kan ganti baru tuh followers. Kaget. Followersnya kaget. Kayak seolah-olah kayak yoga berubah gitu. Kalau followers gue kayak nggak kaget deh. Dia kayaknya Andri memang gitu. Ya kan? Wah, apalagi lo zaman dulu suka nggak pakai baju foto lo kan? Iya. Tapi ya udah sih ya namanya. Itu juga. belum dijawab. Apa? Kalau lo itu kan kalau gue biasa aja. Sekarang lo? Gue kenapa? Mana? Responnya atas komentar itu kalau gue biasa aja sebenarnya. Kalau gue jujur itu lama-lama copot tuh. Enggak. Jujur agak tersedak sedikit. Maksud gue karena gue mungkin gak biasa. Kalau lu kan mungkin karena udah biasa, gak lu ngerasa dari kecil berat sih pasti. Lu dari kecil orang tuh udah biasa ngelihat lu yang kemayu apa, terus orang mungkin ngatain lu atau apa, jadi lu bodo amat lah gini. Mungkin kalau dari sisi gue secara psikologi tuh kayak ini bukan brandingin gue kan emang suka olahraga, gue begini. Nah, terus tiba-tiba kita ngonten atau apa, rasanya kan kayak ditelanjangin tuh sisi maskulinitasnya. Walaupun gue sebenarnya nggak masalah, cuman somehow orang-orang punya framing, orang-orang punya framing kepada gue itu kadang-kadang ngeganggu. Mungkin tuh karena lo first time atau? Ya mungkin karena kayak ini pertama kali nih orang sebanyak ini orang mikirnya kayak gitu. Gue akhirnya gue telepon lo, kayaknya kita orang mikirnya kita kayak gini deh, kita gini deh. Nah yang waktu itu tuh yang gue pas gue ngomong kayak gitu, ternyata gue nggak tahu kalau itu sebenarnya bikin lo gelisah. Geli bahasa. Iya ya, sekarang gini aja. Gue sebelum keputusan ngonten kan gue udah bilang akan seperti apa dan orang akan melihat kita seperti apa. Kalau lo nggak siap, ya kita nggak usah mulai, bener dong. Sebenarnya. Iya. Nah coba makanya. Waktu kita ngonten kemarin kan ramai tuh di nonton, lumayan tuh ada 1 juta, ada yang 500.000, ada ya lumayan banyak lah. Itu komentar istri lu di rumah gimana? Komentar. Maksudnya karena kita kan kayak lagi banyak banget tuh bikin konten 5 atau 6 tuh bareng terus tuh. Istri gue udah ngelihat gue gelayutan, even gue PDKT sama siapapun dan dari itu udah hal biasa. Iya. Gitu loh. Jadi kenal sama istri lu, bro. Iya kan, ya kan? Bener. Jadi menurut gue itu dia biasa aja. Pertama itu emang yoga begitu, cuman dia namanya istri, bro. Istri itu bisa punya insting. Pasti istri lu juga sama lah, pasti punya insting atau perasaan yang kayak kok kenapa ya si yoga ini bisa nyambung banget sama Andri gitu. Kok sama gue nggak kayak gitu. Itu ada dan dia rasakan. Oh gitu. Tapi kita harus bukan pintar-pintar ya, kita harus mencari kenapa sisi itu bisa terjadi gitu. Maksudnya perasaan yang dialamin istri gue bisa terjadi. Makanya kenapa
Tete itu sekarang lagi itu ngecek apa namanya? Sering ngecek human design. Oh, human design. Nah, Itu human penting, design itu teman-teman. kan ada beberapa gate yang emang gate-gate tertentu itu bisa aktif ketika ketemu seseorang. Misalkan gini, gue nggak mau sebutin Tete itu punya gate berapa ya, karena itu gate itu kalau kita Personal, itu personal kan, personal. itu kan personal. Nanti takutnya ada cowok lain yang sama punya kode gate yang itu Dia bisa deketin istri connect. lu, dia bisa gitu. Iya dong. Lu mau sebutin gate gua enggak? Nanti ada lagi yang deketin lo. Jangan dong. Gue Aduh, aja. aduh, Gue aduh. aja. Even tatapan Nah. mata yoga ke gua lo guys, kayak Lu gak pernah ditatap sama cowok lain ya? sama cowok. Iya. Maksudnya baru pertama kali gue tatap begini. Atau yang lain pernah Mungkin natap begini gak? banyak, cuman mungkin tatapan lu terlalu intens mungkin Oh, terlalu ya, intens. gua nggak tahu, cuman biasa aja guys. Kayak ya udahlah. Oke, kita gitu. balik yang ke tadi ya. Karena perasaan Tete seperti itu, dia kan lagi analisa tuh. Itu ada beberapa gate yang emang ternyata gue itu bisa connect kalau sama lu doang, karena lu punya gate seperti gate yang gue butuhkan. Jadi kan gue manifestor nih. Gue tuh manifestor Iya, tuh lu manifestor. manifestor Dia tuh rare nih bro, dia berdiri manifestor. sendiri, bro. Bener. Nah, dia akan hidup ketika ada energi gate-gate yang bisa memantik gue gitu. Iya. Nah, Gua sedang tuh projector gue. lu projector sama kayak Tete. Sama kayak Tete Tete. projector cuma kode beda, kodenya beda. Beda kode. Beda iya, kode. Nah, beda. gue ada yang Gue connect sama SNI, lu. gue SNI. Kalau Tete asli Sukabumi ya. Suka bumi. Kalau gue SNI. Iya, jadi ada yang connect sama lo, ada yang connect sama Teteh gitu. Nah, setelah dia bisa memilah, oh pantes Yoga sama Andri tuh bisa connect ketika ngomong, alah ngerusak set lo. Kenapa sama Andri tuh bisa connect ketika ngomongin masa depan, future, ngedevelop sesuatu. Itu karena bisnis apa. bisnis gitu kan. Itu karena human design-nya connect. Human connect. Nah, ke Teteh juga connect tapi di Iya. ranah berbeda. Nah. Pengertiannya dari situ. Oke bro. Lihat chat GPT apa human design kalian sama pasangan kalian tuh cocok atau enggak. Mungkin kalau Iya. banyak berantem Gak bisa dipaksain nggak soalnya. bisa dipaksain, udah nyerah aja. Nah, Pisah aja. Enggak. iya, ya, bercanda. tapi Teteh bisa kok. Ada beberapa gate yang mungkin dia bisa nanti kalau ketemu kayak guru spiritual atau orang yang bisa. Iya, Nah, itu kebuka. baru dia menemukan kepuasan gitu. Yang ngajarin Sampai siapa? gate-gate terus aja rusak itunya. Ini emang setnya biasa teman-teman kan gini podcast Ini episode. istri lu anak lu nggak bisa diem ya, Sin. Ada aja. Tuh kan. Allahu Akbar. Jadi Tuh, bro. ya, Istri lu gimana? Sekarang gue balik. Gimana istri lu? Apakah cemburu dengan kehadiran gue? pasti. Enggak sih kalau Lu kalau jetek-jetek itu bunyi jetek-jetek gak sih? enggak. Iya, enggak ya? Ya terus. Enggak sih kalau gue apa ya, gue sering ngobrol sih sama Cindy, kan gue selalu pillow talk ya kalau sama istri gue tuh. Kebanyakan Iya. obrolan-obrolan yang deep tuh terjadi ketika kita mau tidur. Mau tidur. Jadi kadang gue suka, konten aku yang sama Yoga rame nih yang ini gini-gini, ini gini-gini gitu. Paling kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut dia nggak apa-apa sih, bagus kontennya, lucu kok gitu. Belum ada yang kayak kalian gitu kan. Tapi emang kalian ini banget sih kata dia, kayak apa, kayaknya bromance Nice banget gitu. Mungkin karena dia istri gua, terus kayak Widya kan juga istri lo, mereka kenal. Jadi menurut mereka biasa aja, tapi mungkin menurut publik hal yang kayak gitu tuh apa ya, kayaknya mungkin nggak biasa gitu. Apa Mungkin ya? Emang tabu sih di sini. tabu. Tapi kalau lo lihat tabu, maksudnya kayak cowok sama cowok kayak kita nih berdua main nih tatap-tatapan, Nah, misalnya kayak si gini. itu Tabu sih emang. Cuman teman-teman, nggak semuanya di dunia ini cowok-cowok tuh pemain UFC ya. Maksudnya yang kayak badannya harus gede, keker, ikrip kayak gitu tuh. gue tahu habis ini komennya apa? Halah, mereka itu menormalisasi hubungan mereka. LGBT, yoi. Udah pasti itu. Tapi nggak masalah bro. Maksud gue Ya udah yang mau persepsi, komen persepsi. tinggal komen. Ya sama lah kalau kayak lo jadi presiden bro, bakal banyak yang komentarin lo bro. Bro, gue aja dulu waktu sama Teteh berapa kali dia bukan dibungkam sih. Oh iya gue inget. Dulu waktu lu baru mau menikah sama Teteh iya, juga, Teteh tuh dikasih sempat ragu kan. didoktrin. Didoktrin dia. Yoga itu Yoga itu begini, belok. begini, Yoga belok itu ini, apa. iya. Gue udah Tapi gue dari awal kenal sama lu, sorry banget. Gue dari kenal sama lu walaupun gue tahu lu kayak soft spoken banget ya. Kayak lenje kali ya bahasanya. Kalau cowok-cowok ngeliat, ih Yoga dia lenje atau apa. Tapi gue tahu lu nggak ini. itu ya gue sih udah Udah damai ya sama itu ya. damai, udah embrace gue. Ya emang gue begini, gimana? Ya udah kecil gue gak ada bapak. Oh iya, lu kecil nggak ada bapak ya? Gak ada bapak bro. Sorry. Lu mau gak jadi bapak gue? Enggak lah, itu kalau gue bentar ya. Gue buat jadi gue kriteria jadi babe lu ya. Gue lebih muda pertama satu dari lu, gimana caranya? Makanya.
Lu bilang lu kan nggak punya bapak dari kecil kan? Dari kecil. Sebenarnya Ah, lu udah pernah ceritain di Instagram. Instagram. Tapi waktu lu cerita hari itu, malam itu lu cerita, Mm. percayalah gue baru tahu juga gak? Bukan, gue tahu lu nggak punya bapak dari kecil. Cuman kecil. exactly umur berapa lu nggak punya bapaknya, terus kejadiannya karena apa tuh gue nggak tahu. Gue cuma tahu, oh Yoga nggak punya bapak gitu, dia gede sendiri. Lo anak tunggal by the way. Tunggal, umur 2 tahun kan? Umur 2 tahun bokap Umur 2 tahun bokap meninggal kecelakaan. kecelakaan. Dan itu bertiga. Gue Naik apa tuh? motor. Naik motor. Naik motor gue, mama gue sama bokap gue. Tapi yang meninggal bokap gue doang. Jadi kayak emang yang kepental ditabrak sama mobil apa pickup atau apa gitu, mobil box lah. Tabrak terus habis itu kita jatuh bareng, tapi bokap gue itu kepental ke sungai. Sungai kan ada tepian yang batu itu kan. Katanya sih begitu. Terus habis itu dia meninggal. Kita alhamdulillah selamat gue sama nyokap gue. Lu Gitu. umur 2 tahun tapi lu inget apa itu lu diceritain? Itu gue ingetnya waktu itu Maksudnya di rumah sakit. Gue lagi di rumah sakit, gue inget. Gue ngelihat bokap gue dibawa ke rumah sakit, gue inget. Tapi masih memorinya masih ada. Pokoknya 2 memori sama bokap gue yang gue bener-bener inget itu, gue pernah naik becak berdua sama dia, beli mainan, sama satu lagi waktu dia di rumah sakit. Itu doang yang gue masih simpen ya. Yang gue masih simpen gitu. Apa bro? Kenapa lo itu doang 2 bro, 2 doang. Jadi itulah. apa? Lanjutin dulu bro. Gue entar bro. Udah jangan kelilipan gitu dong. Jadi after itu ya gue gede nggak ada bokap. Jadi emang sama nyokap gue doang. Nah cuman itulah pengaruhnya. Kepengaruhnya ada aja nih anak emangnya. Lu itu kan dulu waktu pas sudah bokap meninggal akhirnya lu anak tunggal kan. Lu digedein sama nyokap lu. Sampai lu ke Jakarta itu lu sama nyokap lu doang. Maksudnya lu ada Jakarta bokap gue lagi nggak? sendiri. Ada pengganti bokap nggak di rumah? Kalau bokap tuh gue nggak tahu. Kalau nyokap itu yang deketin sih ada, cuma literally nggak ada yang benar-benar Jadi bapak gue sosok nggak ada. Nggak ada. Berarti Nggak lu ada. fatherless lah ya sampai. Fatherless. Gila Lu? sih. Lo kan juga punya bokap. Ada bapak gua di rumah ada. 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 Ini kan sekarang kan. Apa? Gimana kedekatan lo sama bokap lo? Wah. Gue balikin sekarang. Lo Ya. korek aja terus gue. Enggak, ya gue lumayan. Sekarang sih gue lumayan deket sama bokap gue. Really. Iya lumayan deket lah. Sebelum pulang nih. Sebelum pulang nih. Gue inget lu tuh pernah cerita kan. Waktu kemarin tuh lu sempat burn out. Nah ini yang bikin gue ngerasa gue deket sama lu tuh karena waktu itu. Ini yang mungkin semua teman-teman juga nggak ngerti ya. Karena waktu itu di lowest point lu. Gue ngerasa itu lagi lowest point lu secara mental, mungkin secara fisik dan mental gitu ya. Februari itu awal tahun ya. Iya pokoknya awal tahun kemarin 6 bulan belakangan lah gitu kayak gue ngeliat lu tuh kayak orang bingung apa segala macam gitu. Gue ngeliat lu kayak orang tersesat lah. Terus lu bilang sama gue tiba-tiba enaknya punya bapak kayak kalian. Lu bilang kayak gitu. Ya. Terus gue langsung karena gue tahu lagi di Lospen gue langsung bilang enggak semua bapak itu kayak yang ada di impian lo. Bener dong gitu. Jadi kayak harapannya orang yang gak punya bapak dari kecil sih pasti pengen kalau punya masalah. Lo kemarin lagi gitu kan. Gue pengen sih kalau lagi punya masalah, lagi ada pikiran tuh ketemu bapak gue dipupukin terus dibilang everything's gonna be okay apa segala macam. Iya kan? Iya kan? Tapi gue datang dari real experience gue langsung bilang enggak semua bapak tuh kayak yang gue lu pikirin. impiin. Iya, lu better nggak punya bapak kayak gini terus lu bisa berhayal mau punya bapak yang kayak gimana ngomong apa ke lu. Soalnya kejadiannya di gua nggak kayak gitu, maksud gue ngerti kalau cara gue digedein tuh militer banget. Oh berarti kayak Tete dong. Tete juga Militer dirinya dia. militer. Poluan dia sekarang bukan. Oke, terus Gue dibesarnya keras lah, maksudnya secara verbal, secara fisik gitu ya. Cuman gue gue akhirnya tumbuh jadi ya lu lihat lu ngerasa gue kan karakternya keras banget kan. I know. Tapi some point gue punya titik lemah juga, titik lembut juga kan. Cuman gue ngerasa makanya dari dulu dia gedein gue sampai per hari ini tuh oke, keras. Mungkin kalau dari sudut pandang gue caranya salah atau gimana. Tapi apapun benar atau salahnya itu,
itu tuh pertama kali juga dia punya anak kayak gue, ngerti gak lu, yang kayak bandelnya luar biasa. Orang tua tuh pernah kayak lu sekarang jadi orang tua kan, lu nggak tahu parenting lu tuh bener atau enggak, lu baca aja dari buku atau nyontek YouTuber luar negeri yang lainnya gak sih? Oke. Tapi bener ataupun salah, dia yang kebentuk gue sampai hari ini, dia yang bikin mental gue jadi kayak Gatot Kaca bro, tahan banting bro gue karena dari kecil dikerasin gue sekarang jago silat enggak, maksud gue jadi apa ya, jadi punya mental yang cukup ada tangguh. sisi positifnya lah, tapi pasti ya itulah gue selalu mengambil sisi positifnya. Iya, sisi positifnya ada, positifnya ada, sisi negatifnya sisi ada. negatifnya udah pada tahu lah pasti kan, sebel orang tua ini itu ya, cuman gue udah bisa kalahin itu semua sama umur ya, karena pendewasaan diri tuh lewat umur dan waktu. Ya mungkin gue juga ya ada plusnya, ada minusnya. Mungkin secara mungkin minusnya gue kurang tahan banting kali ya. Ya lu lebih tahan banting daripada semua laki-laki yang gue kenal, bro. Masa sih? Semua laki-laki bro yang gue kenal, lu paling tahan banting. Tahan banting dalam artian apa dulu kan? Laki-laki kemayu ini paling tahan banting, teman-teman. Tapi gue pernah loh. Gue bukan orang yang harus selalu kayak olahraga, nge-gym atau lu lihat dia canggih, tangguh tuh lu bro. Ada nggak orang yang bisa ngurusin 2 anaknya di rumah, beberes rumah, nyuci piring sambil ngonten, sambil nyari duit, pagi jam 4 jam 5 bangun nganterin anaknya ke Sentul, pulang pergi, pulang masih syuting lagi, bikin konten, ngegaji banyak orang bro, sampai sekarang bikin ini nih. Tapi gila bro, lu gila. Tapi itu setelah gue ngalamin proses 6 bulan ini, itu proses adalah apa nih? Proses dong. Burnout ya, apa burnout kemarin ini ya, kan bahwa sekarang gue lagi menikmati fase rapuh. Menikmati fase rapuh. Jadi kayak menikmati tubuh gue ini untuk kayak ya udah lu nggak sekuat itu. Jadi lu paksa akan seperti it's okay. Jadi laki-laki tuh nggak harus selalu kuat bro. Kadang ada titik kita rapuh, kita lemah, sedih, dan itu hal yang paling susah. Ketika lu bisa melewatin itu dan lu terima, lihat deh, gue nggak pernah story, gue nggak butuh validasi orang-orang untuk kayak gue gimana. Kayak gue tahu gue butuh duit, tapi gue pengen nikmatin fase rapuh, di titik. Orang kan lu poin lu harus bangkit. Lu makin bangkit lu stres bro. Kalau lu tipenya ngasih waktu ke diri gue. Nah soalnya ini mungkin terparah ya selama ini ya, karena gue yang nggak bisa lu handle. Nggak bisa handle. Itu orang mungkin lu kurang ngaji, lu kurang ketemu apa, kurang sholat, itu semua udah dilakuin, tapi kan itu beda yoga bro. Sholatnya rajin lo. Barusan habis Jumatan sama gue. Gue sangat mengerti itu karena aku pernah mengalami gitu. Karena gue pernah mengalami itu. Jadi teman-teman ya, jadi waktu beberapa bulan kemarin gue ngelihat ada yang beda dari yoga. Oh iya. Ada yang beda dari yoga gitu. Gue ngerasa kayaknya Nenak lagi banyak pikiran nih, lagi stres gitu. Dan gue ngeliat orang-orang di sekitar gue dari dulu tuh, maksudnya even gue gitu, termasuk ke diri gue, cowok-cowok tuh jarang banget mereka tuh mau cerita. Willing buat ngebuka luka-luka di dalam dirinya buat cerita kayak lu. Even gue waktu gue pernah bro, gue ada di kabur kan lo di lowest point lo. Iya, ada di lowest point kayak lo gitu. Gue nggak ngenalin ini emosi apa. Gue nggak kenal namanya. Padahal kalau kita kenal kan enak ya bro. Kalau lu nangis kan lu tau lu lagi sedih. Lu tahu nih emosi ini sedih gitu. Lu marah. Ini kan gue nggak kenalin. Ini baru banget nih. Jenis-jenis apa nih namanya? Perasaan yang timbul kan? Iya, yang perasaan timbul tuh mix banget gitu. Orang bilangnya mungkin burnout lah, midlife crisis lah, atau inilah itulah. Cuman gue nggak kenalin sampai gue takut sama diri gue. Gue pergi ninggalin ya kerjaan gue semua orang gitu. Dan gue ngecewain banyak orang. Ngerti gak lu? Jadi waktu pas gue akhirnya pelajarannya itu gue dapat sendiri gak? Ya lu tau lah. Iya. Nggak ada yang nge-guide, nggak ada yang apa. Semuanya gue dapat sendiri sampai satu waktu gue ngerasa oke. Ini udah selesai momennya, gue udah saatnya gue maksudnya menjalani hidup gue normal gitu. Gue tahu mana yang harus gue jalanin gitu, mana yang bikin gue waras lah ibaratnya. Tapi ya itu sayangnya mungkin buat orang-orang di Indonesia gitu ya, cowok-cowok tuh kayak ngobrol curhat kayak kita gini ya, itu tuh mungkin buat mereka tuh tabu. Ya gak sih? Ya mungkin ada beberapa yang mereka curhat, tapi ya
Kadang di permukaan men, curhat itu cuma kayak bro, gimana kabar bro? Ngopi gimana, bisnis gimana, ini gimana, apa kerja capek. Terus lu pasti lu pernah ngalamin momen di mana lu mau cerita sama nggak sama gue, sama temen cowok lu yang lain mungkin ada. Ketika lu mungkin mau curhat atau apa, pasti lu dipatahin kayak alah lu baru gitu gue bro gitu nggak? Lu pernah ada di momen seperti itu nggak? Maksudnya kayak ketemu teman-teman lu pas lu pengen cerita tapi nggak jadi, atau emang lu nggak pernah cerita aja orang? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya itu. Ya itu dia. Makanya gue nggak pernah cerita yang kayak yang lu bilang. Jadi gue nggak punya pembanding. Itu dia juga satu salahnya gue sih gitu sih. Gue yakin sih kalau si orang-orang di luar sana terlebih laki-laki modern zaman sekarang mau milenial, Gen Z ataupun yang lainnya itu mereka kalau punya masalah dan mereka lebih lebih terbuka untuk cerita, even ke teman main ya, teman ngopinya atau apa itu mungkin kan dapat ya nanti temen yang kayak lu bilang tuh kayak bro, gue dulu gini bro, gue dulu gini. Wah itu dia pasti jadi adu nasib. Walaupun dia lagi stres atau punya banyak pikiran, dia punya pembanding dong kayak, loh dia aja lebih parah dari gue kok. Ini maksud gue itu selalu ambil sisi positifnya. Kayak waktu lu cerita terus gue cerita. Gue pernah cerita, ternyata pas kalian cerita, ternyata kayak hidup gue nggak ini banget gitu loh. Gila bro, tapi gue mau shout out dulu buat istri gue bro yang lagi nonton di sini bro. Aduh, gokil, bro, dia selalu menemani ups and down gue. Nah, kita karena masih baru podcastnya teman-teman nggak punya arah kamera ke sana, tapi dia ada di sini. Nanti ada ya, kita bikin sendiri ya. Nanti kita bikin ke arah sana ya. Arah penonton. Jadi menurut gue, buat gue adalah penting banget buat laki-laki. Mungkin kalau buat perempuan ya gue nggak tahu sih. Perempuan bakalan stres juga sih sama kayak cowok. Cuman perempuan itu tuh enak banget kalau mereka mau curhat. Bro, mereka mau ke toilet aja gandengan tangan. Beb, temenin aku ke toilet yuk gitu. Gue gak mungkin kan ngomong sama lo, Beb temenin aku ke toilet yuk gitu. Kayak orang udah langsung bilang, itu Andri beloknya di ujung banget tuh, kayaknya jauh. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah kalau gue dari dulu udah biasa, dan mungkin ada beberapa orang yang kayak ya udahlah emang yoga begini gitu. Mungkin bedanya karena nggak di sosial media kan. Nggak di sosial media. Karena kebetulan kita aja di sosial media. Iya, kita semua kita emphasize gitu di kita di sosial media gitu kan. Makanya kenapa selalu arahnya ke gua gitu. Tapi Bang, itu kan yang mempengaruhi karena apa namanya? Karena komentar-komentar itu secara tidak langsung mempengaruhi diri lu. Iya. Itu pengaruh nggak? Maksudnya kayak istilahnya apa yang akhirnya lu mutusin kayak untuk kayaknya kita stop deh. Apa? Stop konten maksudnya? Ngurangin. Gue bilang ngurangin deh, karena kita kan waktu itu intens banget konten, terus gue nggak punya konten lain selain bareng sama lo, terus akhirnya dapat efek dari netizen yang kayak gitu. Dan bodohnya gue harus akuin bodohnya gue terlalu mikirin omongan netizen, padahal kita udah punya goal-goal di belakang itu, ngerti gak sih lo? Iya. Gitu. Gue nggak seterkenal lu bro, jadi gue kaget gitu, tersedak kalau ada orang-orang yang komentarnya menyakitin hati gue dan menyakitin hati lu, bahkan berefek ke keluarga gue, ngerti gak lu? Itu tuh menurut gue nggak inilah buat gue gitu. Tapi sekarang bro, asik, this is the new me. Nggak, maksud gue sekarang gue lebih bijak sih dalam bersosial media sih, dalam arti ya semua orang bisa ngomong apa aja, bebas gitu kan. Tapi ya udahlah bro. Ya kan? Cuman waktu itu yang gue khawatirkan adalah ketika lu pergi. Kapan sih? Ketika lu akhirnya misalkan stop nih. Oh, waktu itu kita konten, iya. Lu kan pergi, kita stop konten, akhirnya kita ada bukan lost contact sih. Ya ada jarak lah. Kan kalau bagi gue ketika gue udah punya orang yang nyaman buat ngobrol, buat cerita, tiba-tiba menjauh, itu bener-bener literally kayak lu kayak ngejorokin gue ke jurang. Lu tadi lu welcome banget sama gue. Berlebihan banget gue joroknya ke jurang. Basah lo harusnya. Gue ke jurang. Oh iya, terus sana lo. Jijik gue gitu. Itu yang sebenarnya di situ. Nah, tahu gitu gue mending dari awal kan udah ngomong akan seperti ini nanti komentarnya. Tapi pertama gue udah say sorry sama itu, ya kan. Tapi yang kedua, kalau bukan karena itu, buku lu nggak jadi bro. Anjing emang lo ya. Mana ada orang stres, hilang, ngobrol terus hilang lagi, balik-balik bukunya jadi, gila lo. Tadinya mereka suruh nulis gue buku tuh 25 kata. Kok 25.000? 25.000 kata. Ini 75.000. 75.000. Terlalu banyak yang lo mau ceritain. Lo tau nggak laki-laki kayak lo tuh disebutnya apa?
Laki maksudnya? Bukan dengan gaya lo tadi kan lo ceritain lo Oke. nggak peduli sama apa netizen, lo berhenti dari hidup lah sejenak, terus lo memilah-milah emosi lo atau apa. Ya. Lo itu tipe orang yang punya kecerdasan emosional di atas rata-rata. EQ. Emosional itunya lo tinggi. Oke. EQ lo tuh tinggi. Gua itu bisa ngetes gak sih? Bisa. Bisa ya? Lo udah pasti tinggi. Karena gue yakin kemungkinan 70-80% orang yang ada di ruangan ini plus yang nonton nggak punya EQ segede lo, yang cowok-cowok. Really? Yes. Ya itu nih. Untuk punya kecerdasan apa ya emosional begitu tinggi lu harus harus punya kesabaran tertentu ya kan sama ini sih mungkin pengalaman tertentu juga bro. Iya karena gue pernah ngalamin ada di posisi lu, tapi gue nggak bisa memilah kayak lu gitu. Jadi semoga ini jadi pembelajaran buat gue sih, tapi semoga buat orang lain juga jadi pembelajaran ya bahwa penting banget kalau lagi ada masalah dalam dirinya dan lu gak bisa kenalin masalah itu apa namanya atau apa bentuk yang lagi lu rasain, it's okay buat berhenti sejenak, terus habis itu lu cerita bukan ke sembarang orang ya, ke orang yang lu rasa cukup bisa dipercaya dan punya at least kesamaan sedikit lah, misalnya sama-sama sudah menikah misalnya, atau sama-sama udah punya anak, atau mungkin dia teman main lu dari lama banget gitu, itu menurut gue udah lumayan trusted lah orang itu untuk diajak bercerita. Dan lu bisa. Ngerti gak lu? Tapi gue kan juga baru 6 bulan ini akhirnya gue memberanikan diri untuk cerita ke lu. Iya, gue yakin banyak banget sih orang di luar sana yang pas ada masalah ya di umur dia 20-an akhir, mungkin 25 ke atas sampai 30-an yang cicilan, misalnya masalah keluarga, masalah apa dia langsung kabur aja. Ya itu banyak langsung banget sih. Mungkin apa ya namanya, ya udah stres, party, apapun itu. Sedangkan lu enggak, lu kayak itu lu duduk terus lu gue kenapa nih gitu. Something wrong with me, terus lu telah emosi-emosi apa sih ya yang terjadi di dalam kepala lu yang paling penting. Lu berapa kali kan sering banget pasti disuruh orang ke psikiater atau ke psikolog. Banyak. Kan? Kekajian pun. Itu banyak banget. Kayak sampai gue bilang lu nggak perlu psikolog. Ingat gak gue bilang? Hah? Iya. Lu cerita aja sama gue. Gue bilang gitu, lu inget kan? Ingat itu. Dan itu masih inget pas kita makan ya. Iya, lagi di PIM atau di mana gitu kalau nggak salah. Lagi makan bukan. Di pecel-pecel ya? Di pecel iya, dekat rumah lo. Mungkin itu yang bikin gue nyaman ya. Maksudnya kan kalau orang netizen komen kayak Yoga nyaman banget sama Andri, ya mungkin itu karena lu termasuk pendengar yang baik. Jadi ketika gue share sesuatu, lu nggak langsung tiba-tiba menghakimi, lu juga terima apa namanya cerita gue, terus habis itu lu kasih masukan yang apa ya? Menurut gue itu bukan hanya lu harusnya gini enggak, tapi pilihan. Kalau case-nya di gue begini enggak, tapi kalau lu mungkin gue ngelihatnya begini. Beda nih gitu. Kan ngasih taunya begitu. Jadi emang lu enggak judging gitu. Nah, apa sih yang mungkin bikin kita satu sama lain tuh nyaman gitu. Kalau gue tadi cerita. Kan bilang buat cerita. Kalau gue kan tadi itu. Gue enggak tahu kalau lu. Soalnya kan biar mereka tahu maksudnya kenapa sampai sedekat itu gitu. Ya, kalau menurut gue enggak, tapi ini dari yang lapisan paling luar ya. Ibu-ibu manapun ya, atau mostly ibu-ibu manapun ya, atau orang di sini deh ada Cindy, ada Citra atau ada yang lain, itu tuh Yoga tuh anaknya paling curhatable. Bener gak sih? Dia tuh adalah seorang a very good listener. Mendengarkan, terus mungkin gue karena tipenya semangat gitu kan. Kalau lu kan kayak gue dulu juga sih, ya udahlah ini gitu kan. Jadi orang tuh kayaknya pengen numpahin aja tuh semua ke lu gitu, kayak ibu-ibu yang mengayomi gitu loh kalau orang lagi cerita. Ngerti gak sih? Gak cuma ke gue, tapi maksud gue ke semua orang. Jadi lu bisa tahu, nih anak lagi cerita untuk mendengarkan. Untuk gue lagi momen gue untuk dengerin nih, bukan ngasih pendapat. Lu bisa bener-bener jadi orang yang cuma dengerin doang. Terus habis itu ada momen kapan lu masuk ngasih pendapat, kapan lu momen cuma ngajak makan doang atau apa. Itu menurut gue yang bikin gue juga nyaman sih, maksudnya untuk cerita. Karena lu satu orangnya gue tau lu orangnya judging, tapi lu gak judging di depan gitu. Dia ini orangnya judging banget, dia pasti gini. Gue tahu, tapi kalau ada orang lagi butuh cerita atau apa tuh lu gak judge di depan. Dan gue tahu, gue kenal sama lu udah lama, lumayan lama lah. Udah berapa tahun tuh? 2014, 11 tahun.
Dari 10 2014 ya? 14, Iya, 13 iya, ke 14 itulah. Ya. Ke sekarang udah hampir 11 tahun. Dan gue juga ternyata baru kenal lu, maksud gue kenal tuh kayak gue baru tahu wah ternyata si Yoga kayak Oh, oke. tentang apa bokap lu, tentang apa tuh yang sedetail-detailnya baru kayak berapa bulan kemarin ini. Ya. Iya, jadi kayak Ya, setelah kita deket di Januari Februari lah. iya setelah kita kayak sering konten bareng, sering apa kan kita sering main ini bareng, jadi gue lebih kenal lu lagi sih. Jadi itu juga yang bikin gue lebih apa ya, nyaman sih. Di luar gue juga akrab banget sama anak-anak lu sih. Iya. Itu udah pasti sih. Kadang bro, kadang jangankan orang lain, kadang aja kita mempertanyakan loh. Mempertanyakan ke diri sendiri. Mempertanyakan diri sendiri. Kenapa hal seperti ini gue bisa cerita ke lu, tapi ke Teteh enggak? Itu gue cari. Ternyata kemarin pas gue tes, yang gue bilang kan sama Teteh, ya ada hal-hal yang nggak mungkin aku ceritain ke kamu, karena kalau aku ceritain ke kamu itu bakal panjang dan menjadi masalah. Makanya mending aku ceritain ke Andri, karena mungkin itu bisa apa ya? Mungkin itu hanya kayak ego sesaat, ngerti gak sih? Nah, dia minta contoh, coba contoh, bilang. Nah, gue kasih contoh tuh. pause lu. Ini yang menurut gua netizen tuh nggak paham mereka tuh. Mereka bilang sahabat terbaik adalah istri. Lu harus cerita semuanya ke istri. Betul. Sahabat terbaik gue tuh udah istri gue. Lu juga kan? Itu betul. Tapi ada momen-momen. Ada kayak apa ya? Titik-titik cerita. Kadang hal yang sepele itu lu nggak bisa ceritain. Contoh Yoga Arizona. Nah contoh. Misalnya nih, ini cuma soal perkara DM ya. Kamu sakit hati nggak kalau ternyata aku mau DM mantan-mantan aku yang udah lama? Mantan-mantan ya misalnya emang gue udah kan gue bilang ke lu begitu. Oh iya. Gue mau DM mantan-mantan gue Nindri, menurut lu gimana? Nggak usah gitu kan, lu bilang gitu kan. Nah ketika gue ceritain hal itu ke dia, langsung dia gimana, sakit hati nggak kamu? Iya aku sakit hati sih, aku kesel. Padahal itu baru niatan loh, niatan mau DM. Kita nggak tahu, maksudnya gini, lo di saat lo lagi kosong atau lo lagi kehilangan arah, lo pasti nyari orang yang nggak akan judging lo, even itu orang terdekat, teman-teman lo, apalagi jangankan istri itu lo. bro, jangankan itu. Maksud gue ini tapi it's a good point ya, bukan hal apa ya negatif atau apa ya, cuman maksud gue gini, kadang lo capek kan lo capek lah gak lo kerja ya kan dari pagi ketemu malam gitu kan, terus lo malam abisan anak lu tidur lu masih nulis storyline atau apa, kadang segampang ya, terus belum lagi tengah malam lu masih ngeset kamera nih pakai tripod lu ya kan, yang itu goyang-goyang itu tripod lu masih ngeset, lu cuci baju ya kan, beres-beres apa tuh cuci piring atau apa, lu masih gitu lu ngedit lu bikin storyline lagi. Kadang kan lu cuman pengen bilang kayak aduh aku kayak lagi capek banget deh, sekedar ngomong aku kayak lagi capek banget kerja deh, aku pengen ini pengen itu ya. Maksud gue kenapa penting banget buat punya teman cerita, kadang tuh karena istri tuh udah jadi satu kebagian dari kita kan, satu bagian, udah kayak satu tubuh sama kita, bukan orang yang terpisah. Kalau kayak gue sama lu kan nih orang yang terpisah ya, jadi waktu gue cerita anjrit gak gue lagi capek banget nih anjir, syuting mulu ini gini-gini, lu bisa kayak udahlah kita apa sih namanya ini dulu gini-gini ya, tapi kan lu ada mimpi yang mau lu kejar, lu ini kayak gitu. Tapi kadang kalau sama istri pas kita cerita dia lagi capek juga atau frekuensinya lagi nggak sama, itu dia malah mikir jadi beban tuh buat dia. Iya. Jangan-jangan aku nyusahin dia ya. Jangan-jangan aku jadi beban buat suamiku gini. Karena dia pasti overthinking. Selalu overthinking. Padahal enggak. Nah itu maksud gue. Kan. Akhirnya ya gue lebih pilih gue. Itu kan maksud gue hal inilah, hal sepele lah gitu. Bukan hal yang kayak pas gue bilang capek terus gue jadi mau pensiun terus berhenti kerja. Enggak, cuman pengen ngomong doang. Gak, gue capek nih, iya kan? Tapi akhirnya bro, gara-gara itu, gue akhirnya ngobrol sama Teteh bahwa itu tadi, kan tadi soal ngomongin soal batasan kan. Jadi emang ada bagian-bagian yang kalau misalkan gue connect sama orang ini, pasti di posisi apa, di momen apa, di seputar hal apa. Jadi gue sama Teteh itu sedang belajar membagi ruang itu, karena selama ini kita kayak campur aja. Mengenali, ini itu campur dia. Lu tahu nggak di luar negeri itu ya banyak banget cowok suami ya, ataupun bahkan mungkin masih belum berkeluarga gitu, mereka tuh bunuh diri banyak banget gak? Kasusnya, lu cari aja, karena mereka stres. Mereka stres. Udah menikah, single? Ya, kebanyakan yang udah menikah. Mereka stres sama pekerjaannya, sama ya semuanya lah, sama kayak kalau kita di Indonesia gini banyak banget. Mungkin karena mereka juga nggak punya teman cerita gak? Ngerti gak lu? Mungkin. Lu lihat kalau di Indonesia tuh mungkin sekarang apa ya, belum jadi hal yang umum gitu ya buat cowok sama cowok tuh cerita gitu. Cuma sekarang kalau di luar negeri tuh
mental health, terus kayak cowok sama cowok tuh ngobrol tentang masalahnya dia atau apa tuh udah Iya, itu Udah udah common. jadi isu yang menurut gue di sana lumayan tuh, di sana tuh isu penting banget kan. lumayan penting sekarang ya. Karena Hype-nya bunuh udah banyak. diri apa segala macam tuh. Lo ngeliat nggak Explorer lo? Lihat Explorer sekarang semuanya tentang mental health. Lo Iya. muncul nggak? Kalau di gue muncul ya, atau karena gue ngecek itu gue nggak tahu sih. Cuma gue sekarang banyak konten-konten yang udah mulai ngebahas mental health, karena kalau dulu kan orang mikirnya kayak oh ini orang gangguan atau apa gitu kan. Nah Yes. sekarang tuh kayak udah hal yang biasa, cuma cowok ini yang agak sedikit Susah. susah. Iya, dan menurut gua apa ya? Ya gue salut sih sama lu karena lu punya kecerdasan emosional yang tinggi yang tadi gue bilang yang nggak semua cowok di sana tuh punya, termasuk gua. Gue punya cuman mungkin nggak setinggi lo gitu, gak. Jadi Masa sih? dia ini jago dalam milih emosi dan menamakan gitu. Jadi kayak dia lagi maunya apa, lagi mengalami apa tuh dia tahu cara. Oke, gua ini lagi begini, ini nggak harus gua lakuin, ini gini. Oke, gua harus cari bantuan. Itu kayak terstrukturnya itu nggak semua orang punya, gak. Tapi Ini kalau ada yang nonton, mereka pasti menyadari dirinya. Lu kalau lagi stres lu ngapain, gue tanya? Mabok. Ngapain gitu? Ya nggak sih? Nggak semua orang punya, gak. Jadi menurut gue ini adalah salah satu hal yang bisa kita contoh gitu ya, ketika lagi ada di lowest point, lu better lu bisa mengenalin emosi lu, terus lu juga cari apa ya, teman cerita terbaik versi lu, ya nggak sih? Itu Ya. bisa bestie lu dari lu kecil. Kayak menurut lu wajar gak sih kalau punya teman ngobrol gitu? wajar lah. Buat cowok Minimal cowok satu deh, minimal satu lah. ngomongin hal-hal receh sampai yang deep gitu. Wajar, karena nggak semua cowok itu bisa menyelami dirinya sendiri. Nggak semua Anjay, cowok bro. itu dia. Nggak semua Tidak cowok. semua laki-laki itu bisa menyelamai dirinya sendiri. Iya, karena apa? Aku bisa gak sih? Karena laki-laki itu sudah ditakdirkan dengan apa ya? Yes. Ego yang tinggi. Betul. Ketika lu masuk ke dalam, lu harus mengakui lu rapuh, lu lemah, lu Lu manusia harus siap biasa, ditelanjangin lu siap maskulin lu. ditelanjangi. Iya, semuanya. Kayak lu nangis aja, lu dari kecil kita nggak boleh nangis anjir. Coba gue tanya, lu terakhir nangis kapan? Nulis itu. Karena kan gue akhirnya ini menyelami banget. Menyelami diri Menyali lu lewat banget tulisan pas itu ya? inget. Jadi kan gue harus inget masa lalu gue, luka-luka gue, anjir ya dulu gue begini ya, kenapa gue selalu kalau gue cerita ini bakalan spoiler buku sih. Buku sih, Cuma iya. kayak emang poin-poin ketika lu akhirnya lu menyelami diri lu dan lu tahu luka-luka lu, dan lu itu harus lu entah disembuhin, dipeluk, diterima, itu berat bro. Dan itu so very bikin nangis mulu gitu. Dan ini ya, apa namanya, nge-convert semua hal yang ada di otak lu itu ya, suara-suara yang ada di kepala Yeah. lu kayak bener atau salah. Bener atau salah? Ya kan yang ya. gue lakuin selama ini di titik ini gue lagi krisis, ya kan gue mau ngelakuin A, B, C, D. Lu convert jadi sebuah novel tuh Ya. kayak nggak semua orang bisa, anjir. Ya itu butuh. Mungkin gue baru berani sekarang. Berarti lo, gue umur 35 loh. 35 tahun gue menem luka-luka gue. Tua juga lo ya, lumayan ya. Iya. Ya kan? Baru sekarang gue korek. Jadi mungkin ada prosesnya beda-beda. Oke, conclusionnya gak? Gimana coba? Konklusi dari percakapan kita ini. Percakapan kita nih. Gue gak tahu ya. Kalau lo apa? Itu Di baru otak gue satu itu dan tuh. apa gue? Nggak tahu. Kalau gue ini sih, gue pertama konklusinya adalah gue jadi semakin lebih mengenal lo gitu ya. As in person, si Yoga Arizonanya ini dengan masalah-masalahnya. Terus thank you juga udah jadi teman cerita gue yang apa ya, yang nyaman gitu. Dan karena gue tuh kalau cerita sama lo bro, kayak ngobrolinnya gue seneng karena kita nggak cuma ngomongin ya udah masalah keluarga Ya. tapi kita juga oke, ini masalah udah selesai. Habis itu kita apa ya, apa nih harus kita lakukan untuk depan, mau bisnis kayak mau invest di mana, kita mau bangun apa. Jadi kayak gue tahu nih ini adalah tipe atau jenis pertemanan yang akan maksud gue yang akan ngebawa diri gue juga ke level berikutnya. Ngerti kalau? Jadi lu kalau lu mau nyari teman, menurut gue selain dia yang bisa lo ajak seru-seruan atau apa, iya itu harus, tapi itu ya Allah, come on man, itu cuma ada di umur 20-an lu doang. Nanti di 20-an akhir sampai 30-an ke atas lu akan, teman-teman lu udah mulai tersisih, terpilih. Ya kalau nggak cuma punya teman main buat main bola doang, main bareng doang, atau enggak lu emang exactly bener-bener punya teman yang bisa ngebangun lu sih. Tapi dari nol, maksudnya ngebangun dalam artian mau jadi maju bareng, berkembang bareng segala macam. Dan apa ya, dan ya mungkin kenapa gue ngobrol sama lu karena gue kurangnya kan kayak bosanan ya, maksudnya kayak gue maunya habis ini ngapain lagi nih, kita bikin ini yuk, bikin itu segala macam. Dan
Lu orangnya juga ayoan Ya. gitu dan segala macam. Jadi kayaknya yang lu bilang tadi ya, Oh. punya teman yang nyambung, terserah mau kayak gimana tipe temenannya, tapi punya teman yang nyambung, kurang lebih punya background yang sama dalam artian supaya kalau nanti lu cerita atau curhat itu bisa tetap relate. Menurut gue itu sangat amat penting. Jadi jangan sampai salah Ya, ya. Tapi lu teman. ya salah milih teman. Gue setuju soal itu. Tapi lu tau nggak kenapa ada podcast ini? Kenapa? Ini bro, inilah bentuk pertemanan kita ya bro. Betul. Gue bisa cerita tanpa ini sebenarnya. Tanpa podcast ini gue bisa cerita apapun ke lo. Sama gue juga kan, lu tahu. Tapi lo lebih hidup, lebih gue tahu omongan-omongan yang keluar tuh ketika ada podcast ini. Ketika kamera on maksudnya. Enggak ada medianya, jembatannya. Gue ngerasa begitu gitu karena mungkin itu tadi ada hal-hal yang mungkin ya mungkin kalau gue sih nyaman ya, maksudnya ngobrol sama lo gue nyaman. Tapi kan ada orang-orang yang nggak nyaman ngobrol lama di telepon atau pas ketemu ngobrol itu kan ada gitu. Tapi kalau kita bikin podcast ini berjam-jam kita ngobrolin kan. Iya. Ya kan? Kadang lu sadar nggak obrolan kita terlalu deep di luar Iya, ini guideline. guys, ini di luar skrip ya tadi yang diomongin. Ya kan? Aduh, itu siapa sih mulai Iya. gua apa lu tuh? Ini konklusi nih, baru satu-satu yang ada di skrip adalah konklusi ya. Gue baca nih. Yang lain tadi nggak ada di atas. Iya kan? Jadi selain kita punya plan, tapi lebih ke gimana kita saling menjembatani aja. Kalau lo selalu ada buat gue in back apa di belakang kamera, maksudnya di luar ini semua lu tuh selalu ada buat gue. Nah, ini bentuk gue selalu ada buat lo. Gila. Gitu, bro. Gila. Jadi ingat ya, bro. Jadi terima kasih juga untuk netizen dorongannya karena mereka juga kita akhirnya bikin podcast ini. Ya. Jadi Gitu. jadi ini podcast ini buat apa, bro? Jadi buat yang belum tahu, podcast ini saudara kita buat untuk curhat kita. Surat kita ya. Nah, dan ini emang kita curhatin belakangan tentang burnout, mungkin nggak bisa kita bahas secara detail karena kita bukan apa ya Ahlinya ya, atau apa, tapi ya udah point of view apa yang dia rasain. Tadi gue bilang dia punya kecerdasan yang tinggi untuk ngehalau itu semua, dan di momen itu gue nemenin lo. Jadi ini adalah momen curhatnya dan kita juga menormalisasikan cowok untuk curhat. Menurut gue tuh nggak apa-apa banget ya sih gitu. Ya. Di Dan luar punya pandangan- kedekatan itu ya. Iya, di luar pandangan-pandangan netizen yang kayak kalian sepertinya ada apa-apa deh dari tatapan kalian tuh, kalian gini. Terserah guys. Tapi kalian kalau punya pasangan, menurut gue yang penting ya suruh dia punya teman lah buat cerita gitu. Daripada lu sibuk ngurusin gue sama yoga. Ya enggak? Lu Urusin sibuk suami lu. Ya enggak? Ya, Jangan-jangan kita- suami lu stres, lu suruh kerja mulu. Kita nggak tahu ternyata suaminya mampir buat ngapain gitu kan? Iya mungkin. Mungkin kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Jadi Jadi yang tahu. ya mungkin ini bisa jadi refleksi orang lain juga ya. Jadi kalau misalkan orang yang nonton dan dengar podcast ini, kalau mau terima monggo, kalau enggak ya udah. Yang Nggak penting masalah. ini buat kita sendiri Gak masalah. Makanya nama programnya kan sebelum pulang. sebelum pulang. Yoi, jadi kita sebelum pulang ke rumah kita cerita dulu nih di sini. Iya benar-benar. Oke gitu. Aman bro? Gitu. Aman bro. Salaman dulu bro. Panjang nih bro. Oke, Sampai aman ketemu ya. Oke, Oke, thank you, sampai guys. ketemu semuanya.